Nah Kak, kira-kira Kak Hikmah nih sekarang kesibukannya apa aja sih? Kalau aku sekarang kesibukannya itu pagi kerja, malam lagi kuliah nih kan Nisa nih. Jadi cukup sibuk juga ya. Oke, luar biasa ya teman-teman. Paginya kerja, malamnya kuliah. Oh, berarti Kak Hikmah nih memang lagi lanjut studi ya, Kak? Betul lagi lanjut studi sih sekarang. Oke, wah sangat sangat apa ya teman-teman mengapresiasi ya karena di sela-sela kesibukan Hikmah masih menyempatkan waktunya untuk diskusi bareng sama kita. Jadi jangan sampai teman-teman dilewatin kesempatan kali ini. Oke deh Kak, kayaknya aku udah kebanyakan ngomong juga gitu ya. Sesi berikutnya aku akan serahkan kepada Kak Hikmah langsung. Silakan. Oke, siap. Thank you kan Nisa. Oke, mungkin teman-teman aku izin share screen dulu ya. Hmm, oke. Mungkin Kak Nisa minta bantu konfirmasinya udah muncul belum ya share screen gue? Sudah, tapi belum itu ya Kak, belum full screen atau Oh gimana nih? iya, oke oke oke. Belum full screen. Oke. Oke, sebentar. Oke. Sip. Sudah aman, silakan Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Nisa. Sebelumnya aku buka dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini aku Muhammad Iqbal Nuzon selaku narasumber untuk di webinar Kode Lem Indonesia kali ini. Mungkin sebelumnya aku kenalan lagi ulang ya. Aku Muhammad Iqbal Nuzon. Saat ini aku sedang bekerja dan berkuliah juga. Aku bekerja di Elitri sebagai security red team, cyber security red team, dan berkuliah di Politeknik Negeri Batam. Nah, mungkin untuk teman-teman yang mungkin mau kenalan lebih lanjut ya, nanti mungkin abis ini kita bisa saling koneksi juga nih di LinkedIn, mungkin saling bertukar pikiran atau berkomunikasi, berdiskusi gitu. Aku sangat open juga sih untuk itu. Oke, mungkin itu aja dulu perkenalan singkatnya. Kita langsung masuk aja untuk di webinar ini yang berjudul Integrating AI on Penetration Testing. Nah, di sini mungkin akan ada sedikit pengenalan terkait penetration testing yang otonomus menggunakan AI. Nanti aku juga akan demonstrasikan ke teman-teman. Eh, oke, kita mulai aja ya. Oke. Nah, di sini agenda yang akan kita bahas kurang lebih. Yang pertama, apa sih peran AI dalam cyber security modern ini? Nah, jadi nggak cuman di penetration testing, nggak cuman di tas-tas red team, di blue team juga ada. Lalu untuk terkait di apa ya ranah cyber security yang lain ataupun di ranah informatika yang lain itu pasti banyak banget. Ataupun di dalam software engineering juga AI itu banyak digunakan sih. Sekarang udah ada dikenal dengan namanya vibe coding ya. Vibe coding kalau di istilah cyber security itu di pentesting kita ada nyebut namanya vibe hacking juga teman-teman. Lalu yang kedua ada pemanfaatan AI dalam penetration testing. Nah, ini udah cukup banyak ya sekarang tools-tools enterprise juga yang udah menyediakan ini dijual. Tools penetration testing menggunakan AI secara otonomus. Lalu aku juga udah lumayan sering juga sih ngulik-ngulik terkait ini. Ada banyak opsi-opsi tools yang bisa digunakan. Tapi mungkin nanti untuk demonstrasinya kita pakai yang minimalis saja teman-teman, yang gratis, yang teman-teman juga bisa akses dan bisa simulasi juga nanti bisa didemonstrasikan. Lalu AI Assisted Security Tools, ini ada tools-tools yang biasa digunain untuk security spesifiknya ya, ya di penetration testing ada yang enterprise, ada yang open source. Nanti kita akan tunjukkan juga. Lalu etika dan keterbatasan AI. Jadi dalam penggunaan AI itu kita harus juga memperhatikan etikanya, jangan sampai melanggar norma-norma dan juga hukum yang berlaku di negara kita ataupun di internasional. Karena di era sekarang ini juga banyak banget penyalahgunaan AI ya, seperti untuk penggunaan deepfake, lalu disalahgunakan untuk meretas aplikasi-aplikasi yang secara ilegal gitu, yang tidak punya izin gitu. Lalu untuk melakukan peniruan wajah ataupun suara itu banyak banget disalahgunakan. Lalu keterbatasan AI. Nah, jadi AI ini juga memiliki keterbatasan teman-teman kalau untuk di penetration testing tuh AI ini pasti tidak bisa mendeteksi bisnis logic dari si aplikasi sehingga tetap butuh manusianya atau kita sebagai operator untuk memberikan keputusan seperti itu.
Lalu kita akan membahas juga terkait demonstrasinya, nanti aku akan tampilin ke teman-teman menggunakan juga mini CLI, lalu Bullshit Community, dan nanti kita instalkan extension MCP server. Gitu. Oke, peran AI dalam cyber security modern. Jadi di cyber security modern yang sekarang dengan adanya artificial intelligence ini udah mengubah semua ranah cyber security secara signifikan karena hampir semua aspek cyber security itu sudah bisa diintegrasikan dengan AI, sudah bisa dikolaborasikan dengan AI seperti yang pertama misalnya kayak melakukan deteksi ancaman. Nah, jadi AI itu mampu mendeteksi anomali dan pola serangan secara real time. Ini bisa digunakan sebagai analisis awal dalam contohnya ini monitoring SOC. Jadi ketika ada log serangan ya ke dalam web server kita, nah itu analisis awalnya dari SIEM itu akan dilakukan oleh AI, lalu nanti AI akan memberikan summary dari log yang ditangkap oleh SIEM dan di situ menjadi lebih cepat ya, menjadi lebih cepat untuk melakukan analisis awal. Setelah itu pasti kita tetap membutuhkan manusia untuk melakukan decision making atau keputusan dalam hasil yang diberikan oleh si AI itu. Jadi keputusan yang kita ambil itu lebih akurat dan juga lebih kontekstual. Nah, pendekatan pendekatan seperti ini untuk deteksi ancaman ini sangat membantu meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam operasional keamanan. Nah, ada beberapa ya tools SIEM yang aku tahu yang enterprise itu yang pernah aku gunakan juga yang udah integrasi dengan AI kayak misalnya Splunk ada AI agentic, lalu ada Google SecOps yang udah ada AI-nya, lalu Falcon CrowdStrike itu juga udah ada. Nah, sekarang tuh hampir semua tool security operation tuh pasti udah mengintegrasikannya dengan AI agar mereka tuh tidak tertinggal begitu teman-teman. Lalu otomasi proses. Nah, untuk otomasi proses ini menggunakannya ya salah satunya adalah dengan memilih machine learning gitu. Machine learning dapat membantu proses penetration testing jadi lebih cepat dengan proses yang otomatis melakukan analisis data untuk keamanan gitu. Nah, model machine learning yang biasanya digunain itu anomaly detection dan classification. Nah, ini bisa dipakai data-data misalnya seperti data CVE atau data exploit database dan juga log jaringan untuk dipelajari oleh si machine learning ini. Nah, sehingga untuk melatih machine learning kita juga membutuhkan data yang banyak agar kita itu bisa mengurangi tingkat false positif dan fokus ke celah-celah yang resikonya tinggi dari sini. Lalu bisa digunakan juga untuk melakukan prediksi kerentanan. Nah, machine learning juga bisa membantu memprediksi potensi ancaman dengan melakukan analisis pola serangan. Jadi perilaku threat actor serta tren serangan yang lagi berkembang saat ini. Nah, itu dalam konteks threat analysis machine learning itu bisa kita gunakan. Jadi kita memberikan machine learning data historis dari log-log yang terjadi di sistem kita. Nanti machine learning akan mempelajari itu untuk memetakan pola perilaku dari attacker yang saat ini yang sedang tren itu seperti apa. Jadi kita bisa bersikap lebih proaktif untuk memitigasi resiko eh, yang dimana nanti keputusan akhirnya itu juga dari sisi kita operatornya atau analis manusianya. Oke, lalu pemanfaatan AI dalam penetration testing. Nah, ini spesifik di penetration testing, pemanfaatannya itu bisa membantu kita untuk di proses sorry, bisa membantu kita untuk di proses reconnaissance automation. Jadi kita melakukan pengumpulan informasi untuk suatu target itu bisa secara otomatis menggunakan AI. Misalnya kita mau mencari informasi dari sumber-sumber terbuka terlebih dahulu gitu ya. Misalnya kita melakukan OSINT, OSINT juga bisa menggunakan AI, jadi pencariannya itu menjadi lebih mudah gitu, data-data yang dikumpulkan oleh AI. Lalu kita melakukan analisis terhadap suatu jaringan dari target kita gitu. Kita menganalisis misalnya melakukan scanning gitu. Nah, scanning dari eh, network yang kita scanning itu kita juga bisa mengintegrasikan menggunakan tools yang udah diintegrasikan dengan AI. Jadi AI bisa membantu analisis dari hasil scanning yang kita lakukan. Lalu vulnerability discovery. Nah, jadi di sini dalam proses vulnerability discovery kita juga bisa dibantu oleh AI dengan mengidentifikasi kerentanan menggunakan analisis pola berbasis machine learning. Lalu exploit research assistant. Nah,
Di sini kita juga bisa menggunakan AI untuk mengembangkan exploit, teman-teman. Jadi membantu kita dalam melakukan riset terkait pembuatan eksploitasi dan juga pembuatan proof of concept dalam pengujian keamanan penetration testing. Nah, ini lumayan sering juga sih saya gunain untuk ngebantu saya untuk membuat POC gitu. Nah, ini ada beberapa contoh AI assisted security tools untuk yang enterprise. Ini ada Xbow yang cukup terkenal, lalu ada PR Compass Explorer, ada Hacktron, ada Wiz.io, ada Syn.io. Dan untuk yang open source itu ada Chai alias Robotik dari alias Robotik, lalu ada Strix, dan ini ada Shannon. Nah, untuk tools-tools yang open source ini teman-teman, ini sebenarnya lebih ke engine atau frameworknya aja yang open source teman-teman. Tapi kita juga tetap harus menggunakan model-model yang berbayar. Seperti misalnya kayak Shannon ini, dia perlu Cloud juga. Dia perlu Cloud dan dia perlu apa ya? Kita tuh membayar untuk token dari Cloud-nya. Tapi engine-nya itu dia full open source. Berbeda dengan yang enterprise ini menjual bundling dari tools-nya. Nah, oke, lanjut etika dan keterbatasan AI dalam melakukan security testing. Nah, AI itu pasti memiliki risiko dan keterbatasannya. Yang pertama, positif atau false negatifnya yang cukup tinggi. Nah, aku pernah dengar dari salah satu statement CEO yang mengembangkan AI assisted security tools ya. Yang paling sulit dilakukan itu dalam pengujian atau dalam security testing untuk trainingnya adalah mengurangi tingkat false positif dari AI ini karena mereka juga masih banyak halunya dan mereka membutuhkan data-data yang cukup banyak gitu untuk mentrainingnya. Lalu ketergantungan pada kualitas data training. Nah, ini seperti yang dibilang tadi. Jadi ketika data trainingnya itu dikit dan data trainingnya itu tidak bagus, maka hasil AI-nya, AI assisted security tools yang nanti dihasilkan itu tidak cukup bagus dan mungkin banyak false positifnya. Lalu potensi penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Nah, ini udah cukup banyak juga terjadi ya teman-teman penyalahgunaan ini. Mungkin di beberapa bulan lalu itu ada contohnya ya berita dari Claude yang membahas terkait adanya China State Sponsor atau hacker dari Cina yang disponsori oleh governmentnya itu melakukan penyalahgunaan terhadap Claude. Nah, mereka itu melakukan role play ya, role play untuk memberikan prompt ke Claude, mereka seolah-olah melakukan pengujian atau security testing yang legal, padahal mereka itu sebenarnya melakukan tindakan ilegal. Nah, mereka menggunakan infrastrukturnya itu ada Claude, lalu Claude itu dihubungkan dengan beberapa MCP server dan MCP server itu langsung melakukan pengujian keamanan ke target-targetnya, entah itu web aplikasi, infrastruktur, database, dan juga semua target yang mereka targetin gitu. Lalu kurangnya pemahaman terhadap konteks bisnis. Nah, ini juga salah satu kekurangannya AI. AI itu tidak bisa memahami konteks bisnis dari aplikasi. Nah, dia tidak bisa membedakan. Misalnya kayak kita melakukan pengujian keamanan nih terkait aplikasi aplikasi penjualan online ya. Misalnya di aplikasi penjualan online itu kan ada diskon gitu. Nah, diskon itu bisa kita input kodenya gitu kan. Nah, si AI ini tidak mengerti gitu bisnis logik seperti itu, dia tidak paham. Lalu aspek etika. Nah, ini kita memerlukan juga aspek etikanya. Di sini kita pastikan adanya rules of engagement dalam melakukan security testing menggunakan AI. Kita pastikan kita punya uh, rules of engagement atau aturan tertulis gitu. Lalu kita juga harus mematuhi regulasi dan hukum yang berlaku, baik itu di negara kita ataupun hukum internasional. Dan kita wajib menjaga kerahasiaan data dan juga temuan, baik ini data temuan kita melakukan pengujian sebagai konsultan. Nah, ini kita perlu menjaga kerahasiaannya juga gitu. Lalu yang pasti kita harus menggunakan AI ini secara bertanggung jawab, teman-teman. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke sesi demo ya. Yang di sini itu requirement-nya kita butuh Gemini. Kita butuh Gemini dan juga Burpsuite. Di sini aku udah install Gemini dan Burpsuite Community. Nah, yang mau download dan install itu bisa akses di Perswigger.
Lalu di sini kalau misalnya Gemini-nya bisa menggunakan npm, bisa nginstal Node.js dulu. Nah, karena aku di sini menggunakan Homebrew ya, pakai Mac, jadinya aku udah install juga nih, aku udah install. Teman-teman yang mau install nanti boleh install lewat sini. Nah, lalu kalau teman-teman udah install, nah nanti perlu install juga MCP server extension-nya. MCP server extension-nya ada di GitHub ini atau di Burpsuite BAP Store juga udah tersedia. Oke, mungkin aku buka aja ya. Ini bisa install di BAP Store ataupun dari GitHub-nya. Ini aku udah install, mungkin aku unload dulu aja. Nah, ini kita remove dulu. Nah, untuk teman-teman yang mau install itu ada di extension di BAP Store ya. Di sini cari aja MCP server. Nah, ini kita bisa install. Nah, oke. Terus kalau teman-teman udah install ya, udah siapin untuk Burpsuite-nya, udah install MCP servernya, terus kita lanjut untuk konfigurasi MCP di Gemini CLI-nya, teman-teman. Nah, untuk konfigurasinya itu seperti ini. Kita masukkan untuk konfigurasinya. Nah, URL-nya ini URL si MCP server yang ada di Burpsuite-nya. Kalau kita lihat di sini udah kita install. Nah, di sini ada URL-nya, ada servernya itu di sini, dan portnya di 9876. 9876. Ini kita aktifkan dulu aja untuk membaca. Nah, untuk yang aku mau simulasikan ini ya, teman-teman. Ini sebenarnya kurang lebih cara kerjanya itu seperti ini. Seperti Shannon dari Claude ini. Kita lebih ke white box pen testing nanti. Jadi di sini itu kita akan membutuhkan source code dari sebentar. Nah, kita membutuhkan aplikasi yang running dan juga source code atau repository dari targetnya. Nah, di sini aku menggunakan source code-nya itu dari OAuth GSOP. Dari OAuth GSOP, jalanin dulu ya OAuth GSOP-nya. Kita jalanin dulu. Oke, sebentar. Kita pakai yang npm. Oh iya, sorry, npm install. npm install. Kita install dulu. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya mau tanya jangan malu-malu, bisa di nanti selesai ini ada sesi tanya jawab, bisa tanya di kolom chat kalau misalnya teman-teman nggak berani open cam untuk open mic maksudnya. Nanti bisa di kolom chat aja teman-teman kalau ada yang ingin ditanyain. Atau misalnya masih nggak mau di kolom chat, nanti bisa connect saya aja connect aku di LinkedIn, nanti kita bisa diskusi seperti itu. Tunggu dulu ya teman-teman. Nah, mungkin aku ada tambahan lagi mungkin ya, sambil nunggu. Di sini aku juga sudah nyiapin prompt teman-teman untuk si Gemini-nya. Jadi di sini aku udah nyiapin prompt. Prompt-nya itu kita minta si Gemini itu bertindak sebagai autonomous hybrid web security engineer. Dia melakukan
source code review atau SAST dan juga Dusty untuk dynamic testingnya. Itu. Lalu target kita itu ada di directory GShop. Yang ini ada di directory GShop. Lalu, nah untuk live aplikasinya ini nanti yang akan dijalanin ya. Itu ada di 192.168.233 per 3.000. Nah ini misinya. Nah targetnya kita ingin dia menemukan kerentanan-kerentanan seperti yang ada di list bawah ini gitu. Nah tapi karena ini yang kita pakai juga versi yang free-nya teman-teman udah pasti ada limitnya nanti. Dan mungkin aku juga udah simulasiin ya, udah uji coba beberapa kali aku ngejalanin dengan prom yang sama gitu. Itu hasilnya bisa berbeda-beda teman-teman. Dan modelnya juga mempengaruhi gitu, model yang kita gunain. Gak pakai bun aja Kak, biar lebih cepet kan. Bun, bun itu apa ya? Aku belum pernah pakai sih ini. Oh, ya kalau OpenClaw aku juga belum pernah nyoba ya untuk pentest. Untuk di pentest belum pernah nyoba pakai OpenClaw. Tapi kayaknya lebih ke repetitive task sih kalau untuk OpenClaw ya, yang aku tahu ya. Nah, kalau untuk aku juga pernah baca kayak misalnya untuk analisis SIM juga bisa sih pakai OpenClaw itu ada Wazoo pakai OpenClaw. Nah, kalau penggunaan tokennya ya, sepengalamanku yang aku pernah gunain kalau pakai Gemini CLI itu ya. Kalau misalnya kita banyak untuk melakukan request kayak curl gitu untuk request ke internet itu tokennya cepet banget habis. Tapi kalau misalnya kita melakukan source code analisis gitu, nah itu lebih lama gitu habisnya. Jadi kayak rasio penggunaan return hasilnya seefektif apa gitu kalau kita return hasilnya ya. Mungkin menurutku di angka 80 sih untuk Gemini ini ya. Tapi aku lebih sering tuh makanya untuk Sasti aja gitu untuk source code analis gitu dibanding dynamic testing gitu. Kalau untuk dynamic testing hasilnya kurang memuaskan sih, tapi eh lebih enak tuh kalau misalnya dynamic itu kalau misalnya kita pakai Claude sih teman-teman. Cuman ya itu costnya juga lumayan gede. Record, iya nanti pasti bakal di-share sih teman-teman record. Gimana nih Kak Nisa, recordnya bakal di-share nggak nih Kak? Tentu dong pastinya Kak. After acara biasanya H+1 sih paling lambat akan kita share ya teman-teman. Nah, itu ya. Oke, ini kita udah running ya. Coba kita akses. Nah, ini aplikasinya udah running. Mungkin bisa kita cek dulu untuk config-nya. Nah, config-nya seperti ini, teman-teman. Nah, ini karena aku udah login ya, dia langsung ada autentikasinya nanti di dalamnya. Kita langsung jalanin aja perintah Gemini. Sorry. Nah, ini kita pastikan dulu dia udah terhubung nih dengan MCP-nya. Kita bisa jalanin MCP list. Nah, ini kan udah terhubung ya. Udah connect dia. Nah, ini mungkin kita bisa coba dulu misalnya create example request in repeater. Coba kita minta dia bikin contoh request ya di repeaternya. Nah, dia langsung ngebuatin
sampel request ini teman-teman. Israjannya Gemini CLI gitu. Oke, udah selesai deh. Kita coba langsung aja dari prompt yang udah kita susun tadi, kita minta dia untuk ngikutin instruksi dari file prompt.txt tadi. Oh, nah, kita langsung instruksiin. Nanti dia bakal melakukan source code analisis terlebih dahulu. Nih yang ngebaca file isi directory dari GSOP-nya, lalu nanti dia lakuin untuk dynamic testingnya gitu. Nah ini kita pakainya yang model flash preview ya teman-teman. Ini model yang gratis ini. Kalau ya teman-teman tahu kalau ada harga pasti ada kualitas ya. Yang berbayar pasti lebih bagus gitu hasilnya. Nah ini dia langsung ngetes nih ada ngebuat SQL injection in product source. Dia masih oke. Kita load aja. Dia langsung menggunakan MCP kita nih langsung connect ke Brusuit kita melalui MCP server. Dia langsung uji di sini ada dia nguji SQL injection ya. Broken authentication. Aku sambil bacain kolom chat lagi. Tapi ini pasti bisa pakai LLM lokal punya sendiri kan ya, nggak harus pakai yang langganan token. Bisa teman-teman, kalau pakai lokal LLM nanti bisa pakai model yang gratisan tuh juga ada setauku ya. Bisa juga sih. Cuman ya itu kalau kita pakai lokal LLM pasti kan eh, butuh resource gitu sih. Tapi pasti bisa sih dengan lokal LLM. SQL injection in login. Ini apa nih? Oh dia lagi nyoba SQL injection in login. Kalau dari yang aku perhatiin ya teman-teman yang aku simulasiin ini nih hasilnya berbeda gitu sama yang sebelumnya aku jalanin padahal dengan prompt yang sama gitu. Dan kali ini modelnya sama sih kebetulan, tapi hasilnya beda nih. Tapi mungkin kita tunggu aja. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau nanya juga bisa sambil tanya-tanya lagi nih teman-teman di kolom chat aja biar sambil nunggu biar kita nggak bosan dan lebih interaktif ya. Bedanya gimana tuh Kak? Nah, bedanya tuh dari hasilnya nih. Kalau sebelumnya aku sempat jalanin ya dengan prompt yang sama ya. Nah, dia pasti langsung dapat nih berhasil untuk SQL injectionnya tuh langsung berhasil dalam waktu 1 menit tuh langsung berhasil gitu. Langsung dapat kerentanannya. Bang, boleh bagi promptnya nggak? Boleh, boleh. Nanti eh, boleh di-share sih kalau teman-teman mau. Ini dia lagi nge-brute force ya, ngetes-ngetes password nih. Oh, ini kayaknya berhasil nih. Ini dia nguji SQL injection, teman-teman. Nah, ini berhasil. Dia langsung dapat JWT-nya ya, authentication. Ini berhasil nih. Berhasil dia dapat SQL injection.
Kalau kita cobain, akan berhasil ya. Dia masih running lagi nih. Oh, sekarang dia mau nyobain SSTI, server side template injection, dan cross-site scripting nih di profile. Tuh. Berarti emang belum konsisten ya AI itu, dan BTW kalau dibandingkan sama skill hacker yang udah pengalaman banget gitu, pakai model seperti ini apakah worth it buat dia atau dia bisa sendiri juga sebenarnya. Jadi kalau memang bisa dilakukan sendiri lah. Iya, kalau menurutku bener sih apa yang dibilang sama Kenzi ya. Karena ini kan modelnya yang gratisan juga gitu. Nah, kalau misalnya mau coba yang lebih bagus ya, saranku misalnya menggunakan Claude nih. Coba gunain Claude, terus dengan Brushed MCP juga bisa di combine atau langsung, atau misalnya pakai Shannon ini sih, pakai Shannon ini dia menggunakan Claude Code juga nih, pakai Anthropic API key ya. Nah, kalau yang kayak gini sebenarnya manual sih. Aku juga kalau untuk di kerjaan sekarang itu lebih sering pentesting tuh sekarang masih manual gitu. Tapi kalau dari kantor nanti di provide pakai Claude, wah pasti udah lebih enak gitu, bisa ngebantu. Tapi untuk sekarang belum di provide Claude gitu. Untuk ngakalin token bagaimana Bang? Ngakalin token. Belum pernah ngakalin token ya. Mungkin coba ganti-ganti akun aja sih Mas Pradipta. Token mahal banget nggak sih? Iya bener. Ini mahal banget nih. Makanya berharap semoga kantor ada ada manajemen kantor nih yang ikut webinarnya nih. Semoga dibeliin nih Claudia nih. Nah ini apalagi ya? Dia ngetes SSTI ya. Kedeteksi dan kena blok. Ini dia udah running selama 7 menit. Oh, udah lebih ya, udah lebih lama nih. Sekarang udah 7 menit dia ngejalanin apa ya? Teman-teman yang lain kalau ada yang mau ditanyain, asik juga nih jawab-jawabin pertanyaannya. Wah, inilah kalau misalnya kita menggunakan model yang gratis, teman-teman pasti sangat lama gitu. Dia mikirnya lama banget, masih thinking dia. Oke, kita tidak ada hasil yang menarik tadi, baru satu ya berhasil SQL injection. Betul bang, mahal banget. Iya bener, mahal banget. Pembicara ini batasnya berapa promas? Nah, ini berapa prom itu maksudnya panjang karakter promnya atau berapa tokennya gitu ya? Kalau tokennya sih kurang tahu ya berapa. Soalnya kadang tuh eh pernah pakai satu kali sehari terus udah limit nih, makanya udah selama berapa ya? 2 jam makai, habis itu kena limit. Kalau ini pakai yang Pro, Gemini Celeng Pro ya waktu itu, pakai sekitar 2 jaman untuk kayak gini juga, tapi source code review aja, terus kena limit, terus biasanya udah bisa lagi gitu. Itu thinking tergantung spek PC atau laptop atau tergantung modelnya Kak. Nah ini tergantung modelnya nih teman-teman. Kalau untuk thinkingnya ya. Tapi kalau kecepatan internet mungkin ngaruh ya, kecepatan internet. Kalau misalnya dia pasti kan dia bakal
komunikasi keluar ya ke API-nya dia gitu, ke servernya dia. Dia masih jalan lagi. Get profile with the new token to confirm that environment variables are correctly displayed. Nah, ini kayaknya dia udah selesai nih. Dia mau bikin report gitu. Nah, oh iya nih, ini udah lumayan lama juga sih beritanya dari November ya, ini press release dari Anthropic. Ini yang aku mention tadi di presentasi, ada China State Sponsor, mereka gunain produknya Anthropic Claude untuk cyber espionage campaign gitu. Nah, infrastrukturnya tuh yang mereka buat seperti ini, teman-teman. Jadi ini ada trade aktornya. Terus ini ada Claude yang melakukan analisis dan juga melakukan reporting. Dan ini semuanya berjalan dari promnya si eh, trade aktornya nih. Nah, di sini di bawah Claude ini udah dihubungin dengan beberapa MCP server. Terus si MCP server ini bakal melakukan pengujian keamanan ke target-targetnya nih. Web app, database, terus internal network, cloud infra, dan appliance gitu. Unvalidated redirect. Oh, dia masih nguji lagi nih. Oh, ada broken object level authorization. Oke. Unvalidated redirect. Dia kayaknya jumpa open redirect ya. Oh iya, dia langsung redirect ke example.com. Oke. Si jalan lagi, sing identifikasi, dia ngecek apa nih? Null byte injection. Oh, ini dia dapat pet traversal null byte. Dia bisa ngecek file package.json-nya gitu. Tapi kalau kita misalnya ngakses secara normal, persen 2 ya. Off kan. Sorry. Nullbyte itu apakah ini? Tidak ada nama filenya. Apa dia? Coba. Eh, Nullbyte dan verify to exploit. Leverage the SQL injection vulnerability. Dia masih jalan nih teman-teman. Extract hash security answer for the administrator using SQL injection. Ngecek file.env di targetnya. Dia masih berjalan ya. Sebelumnya aku jalanin nggak selama ini sih teman-teman. Dia udah limit nih. Udah mentok dia. Bukan limit token tapi dianya udah mentok gitu, udah nggak tahu lagi mau ngapain. Oh, ada encryption key. Oh, dia nemuin directory encryption key. Hmm, ada premium key dan
JWT Public Key, Sensitive Information ya. Oh, udah selesai dia teman-teman. Nah, ini dia langsung rangkumin temuannya juga. Yang pertama ada SQL injection, dia ngejelasin. Terus ada SQL injection lagi di login. Terus dia dapat SSTI nih. Gimana nih dia ngecek repeater tab-nya. Mana ini kita lihat ya. Ya ini berhasil. Kayaknya enggak, ini improper error handling aja nih. Kayaknya ini nggak valid ya, yang SSTI ini nggak valid nih. Terus dia dapat broken access control. Nah ini sebenarnya dia nggak paham nih bisnis logic si aplikasi nih. Sebenarnya user bisa akses atau tidak dia tidak paham. Makanya keterbatasan AI itu salah satunya dia nggak bisa ngepelajarin bisnis logiknya nih. Lalu open redirect, nah ini valid nih dia nemuin. Tadi kita udah coba ya berhasil. Terus ada path traversal di FTP file. Dia bisa ngebaca nih FTP nambahin 0 byte. Oke, ini juga valid ini ya. Terus ada sensitive data exposure encryption key ini valid juga nih. Oke. eh Mungkin ini aja sih teman-teman dari hasilnya. Kalau ada yang mau ditanyain dulu teman-teman, sebelum mungkin aku tutup dulu ya. Nanti mungkin kita ada sesi tanya jawab lagi. Ini aja yang bisa aku demokan teman-teman untuk di webinar ini. Kalau ada yang mau ditanyain dulu, boleh di kolom chat. Coba kita lihat lagi ada nggak pertama pertanyaan yang belum kita jawab ya. Kayaknya udah dijawab semua sama aku pertanyaannya. Aku kembaliin ya kayaknya ke Kak Nisa ya Kak. Nah, Oke, terima kasih banyak Kak Hikmah atas sesi yang sangat luar biasa. Teman-teman, gimana nih sesi bersama Kak Hikmah? Seru ya, karena tadi juga ada apa teman-teman ada demo langsung dari Kak Hikmah gitu. Jadi kita bisa lihat langsung dan tadi aku juga lihat banyak banget teman-teman sekalian yang diskusi sama Kak Hikmah, baik terkait aplikasinya, kemudian diskusi-diskusi lainnya ya teman-teman aku lihat sangat interaktif sekali. Nah teman-teman, tadi kan aku udah singgung sebetulnya di awal bahwa kita akan ada sesi Q&A. Tapi sebelum masuk ke sesi tersebut, aku mau minta waktunya sedikit nih teman-teman. Jadi kita refresh dulu waktunya. Aku akan manggil rekan aku ada Kania. Halo, selamat malam Kania. Apa sudah bergabung? Halo Kak Nisa, aku udah bergabung di sini. Oke, gimana Kania kabarnya? Alhamdulillah baik Kak Nisa. Kak Nisa gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga dong. Nah, kira-kira malam hari ini ada informasi apa sih? Aku jadi penasaran nih. Mungkin akan aku spill nanti setelah ini ya, setelah aku perkenalan. Kalau di spill sekarang nanti pada tahu. Oke, oke, silakan kan ya. Oke, Kanisa. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya ya, Kanisa. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Kania dari tim Kotlab Indonesia juga. Dan aku juga mau apresiasi nih buat teman-teman dulu yang hadir pada malam hari ini. Karena bisa bertahan sampai sesi ini sebelum Q&A, jangan sampai pada cabut duluan ya teman-teman. Karena artinya kalian itu benar-benar punya ketertarikan dan komitmen untuk belajar di bidang cyber security ya tentunya. Dan oke, aku mau share informasi singkat dari Kotlin Indonesia ya. Dan jujur ini bakal sayang banget kalau misalkan kalian lewatin atau kalian tinggal tidur gitu ya. Karena khusus peserta webinar pada malam hari ini, itu aku bawa info spesial banget buat kalian. Mungkin aku izin share screen dulu ya, Kak Anissa.
Apakah share screen-nya udah terlihat, Kak? Aku masih loading kayaknya, Kak. Mungkin sebentar lagi kali ya. Masih hitam nih. Oke, oke. Apakah sekarang belum juga terlihat share screen-nya? Sudah. Wow, Oke, luar nah ini biasa yang kaget aku. ditunggu-tunggu. Ini yang ditunggu-tunggu nih ya. Kalau di-spill dari awal udah pada nunggu ini doang nanti. Nah, oke teman-teman, ini adalah ada harga khusus untuk peserta webinar ya teman-teman. Di sini ada mini bootcamp network penetration testing. Di sini nanti sudah masuk ke pertemuan 1 tapi teman-teman masih bisa daftar ya teman-teman, dari harga normal hampir 1.800.000-an cuma jadi 299.000 aja nih. Jadi ini 300.000 masih ada kembalian ya teman-teman, dan ini spesial peserta webinar saja, hanya untuk 5 orang tercepat. Oke, untuk selanjutnya ini ada program mini bootcamp WPN Test. Di sini ada batch 4. Di sini harga normalnya itu hampir 1.500.000 dan kalian bisa daftar hanya dengan harga 349.000 aja nih teman-teman, dan hanya untuk 5 orang tercepat aja ya. Jadi ini limited gitu ya teman-teman, hanya untuk peserta webinar. Selanjutnya ada juga untuk mini bootcamp IT auditor juga, ini batch 2. Kemarin ini juga sempat batch satunya itu, dan batch 2 lumayan cukup banyak yang tertarik ya teman-teman. Jadi kalau kalian banyak juga yang tertarik di sini untuk lanjut ke mini bootcamp IT auditor, di batch 2 ini masih dibuka ya teman-teman sampai tanggal 10 Mei nanti. Dan ini harga normalnya hampir 1.900.000-an. Itu kalian bisa dapetin harga promo cuma jadi 439.000 aja, dan hanya untuk 5 orang tercepat juga untuk spesial peserta webinar Kotlab Indonesia pada malam hari ini. Lalu selanjutnya ini ada program baru ya teman-teman. Di sini ada bootcamp Cyber Security Engineer. Di sini ada 24 pertemuan. Jadi ini kalian bisa lebih betah untuk belajarnya ya, karena dengan mentor berpengalaman juga dan ada 24 pertemuan itu cukup lama dan kalian bisa betah lebihan untuk belajarnya. Di sini ada di harga 6 jutaan hampiran ya teman-teman. Sekarang bisa kalian klaim hanya di harga 1.699.000 aja nih teman-teman, hanya untuk 5 orang tercepat juga. Selanjutnya di sini ada juga online course sendiri, yang mana ini instrukturnya itu juga Kak Hikmah ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya tadi udah tertarik nih dengan pemaparan materi Kak Hikmah yang luar biasa ya teman-teman malam hari ini, kalian bisa join juga nih, karena di sini sekali lagi ada Kak Hikmah juga ya. Nah, ini ada di harga hampir 1 jutaan, kalian bisa bayar hanya dengan 179.000 aja nih teman-teman, hanya untuk 5 orang tercepat juga. Begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan, kalian bisa langsung klaim aja promonya di sini karena hanya untuk 5 orang tercepat. Dan takutnya kalian ketinggalan promonya nih, karena nggak akan ada lagi selain di webinar. Nah, seluruh mini bootcamp dan bootcamp kami itu nantinya silabusnya itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan industri pada saat ini ya teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau misalnya join program Kotlab Indonesia, karena kalian nggak akan ketinggalan zaman. Jadi cocok untuk mengasah skill kalian untuk berkarir ke depannya. Dan materi serta rekaman atau modul yang bisa diakses seumur hidup ya di program kami itu teman-teman. Jadi ini cocok banget untuk kalian yang benar-benar ingin investasi skill, bukan sekedar ikut kelas aja atau lihat video aja. Dan masih banyak benefit lain yang bisa akan kalian dapatkan nantinya. Dan semua promo ini sifatnya terbatas. Sekali lagi, masing-masing program cuma hanya untuk 5 orang tercepat aja dan nggak dibuka di luar webinar ini. Jadi kalian bisa cepat-cepat hubungi admin Kotlab alias Minko ya teman-teman. Dan kalau kalian ngerasa kalau misalnya webinar hari ini bermanfaat dan serius ingin lanjut belajar bareng nih, bareng mentor berpengalaman dari Kotlab, seperti Kak Hikmah ya, karena Kak Hikmah juga ada di bootcamp kami. Menurut aku ini kesempatan yang sayang banget kalau kalian lewatin. Dan buat teman-teman yang tertarik atau masih mau tanya-tanya dulu, itu silahkan, nggak apa-apa ya. Nanti konsultasi juga dulu boleh kok ke admin Kotlab. Nanti kalian daripada udah masuk ternyata kurang pas nih di sini di program ini gitu ya. Nanti kalian bisa tanya-tanya dulu, Kak, aku bisa cocoknya di program mana dulu ya mungkin. Nah, itu bisa banget ya teman-teman. Nanti admin akan bantu jelaskan detail programnya, dan pastikan kalian akan dapat harga promo webinar dan termasuk 5 orang tercepat yang bisa dapetin harga promo khusus tadi. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman untuk informasi yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Aku tunggu kalian bisa untuk klaim promo-promo ini. Selanjutnya aku kembalikan ke Anissa. Terima kasih. Oke, luar biasa memang ya teman-teman, kalau informasi dari kakaknya tuh rasanya bikin kaget gitu ya. Aku aja sendiri kaget gitu yang lihat promonya luar biasa.
biasa. Nah, betul banget tadi kakaknya bilang promo terbatas, soalnya aku tuh sempet dengar teman-teman nih bisikan. Ketika program WPN Test, kemudian IT Auditor, itu kan juga ada webinarnya. Terus ada juga tuh promo kalau nggak salah waktu itu dari Kak Alfred gitu ya. Nah, pas ada beberapa peserta yang mau klaim, ternyata promo ini habis teman-teman. Jadi mereka dapatnya harga normal. Jadi menurut aku, mumpung masih ada kuotanya, boleh sok ditanya-tanya dulu ya ke kakaknya atau ke Minko teman-teman, biar supaya lebih jelas. Terus tadi juga kan kakaknya sempat nge-share gitu ya perbedaan dengan ada bootcamp, mini bootcamp, kemudian ada juga online course. Nah, perbedaannya ini kalau bootcamp sama mini bootcamp itu dia live course, teman-teman. Jadi kalian ikut Zoom gini nih, teman-teman. Jadi ada kelasnya gitu, ada jadwalnya. Nah, sementara kalau online course itu based on video, teman-teman. Jadi recording, kalian bisa nonton kapan aja, teman-teman, kesesempatnya kalian. Misalnya kayaknya sempetnya siang deh di lunch break gitu. Itu bisa banget, teman-teman. Jadi boleh di-subscribe aja. Tadi promonya 179.000 ya, luar biasa sih, bukan main ya teman-teman. Kalian bisa dapat materi yang eh, bermanfaat tentunya. Kemudian juga nanti ada kuis-kuis teman-teman yang bisa kalian kerjakan, dan tentunya kalian akan mendapat materi yang luar biasa juga gitu. Dan tadi apalagi kakaknya udah bilang materi itu sudah disesuaikan seperti itu. Oke deh teman-teman, apa namanya, program dari Kotlab ini memang luar biasa ya teman-teman, sangat variatif. Jadi monggo sok ditanya-tanya dulu gitu ya, kira-kira cocoknya di mana. Atau kalau mau coba semuanya, boleh banget tadi ikut Cyber Security Engineer ya teman-teman, karena di sana materinya sudah include semua gitu ya, ada red team, blue team, segala macam teman-teman. Jadi bisa tuh dikulik, diikutin semua, dan akhirnya nanti ketahuan kan passionnya ternyata di mana, seperti itu. Oke deh, kalau gitu kayaknya juga udah bosen ya dengan aku ngomong mulu nih dari tadi. Nah, aku akan move ke sesi Q&A teman-teman. Barangkali tadi dari sesi pemaparan masih ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, sok boleh banget teman-teman. Yang bisa raise hand, yang bisa diskusi langsung, silakan teman-teman, kita diskusi bareng-bareng pada malam hari ini. Yang terkendala boleh ditaruh di kolom chat teman-teman. Oke, nah di sini ada pertanyaan dari Mafaza. Kayaknya namanya nggak asing ya. Oke, Kak Hikmah, apa masih standby? Oh iya Kak, standby, standby. Oke, Dari ada Cloud pertanyaan AI dari jawab. Kak Faza nih. Dari Cloud AI ada plus dan minus, mau yang berbayar ataupun yang belum berbayar. Yang jadi pertanyaan, adakah bug atau vulnerable yang nggak bisa diidentifikasi sama Cloud AI? Nah, monggo Kak Hikmah, silakan. Kayaknya kalau ini ya permasalahan AI itu masih di bisnis logic dari aplikasi sih. Yang udah pasti itu sangat sulit juga dipelajarin sama AI gitu. Nah, walaupun mungkin kita perlu spesifik ya, spesifik misalnya kita mau testing suatu aplikasi, ya kita harus kasih dia sumber juga atau kasih dia referensi terkait bisnis logic aplikasinya agar dia bisa gitu memahami flow aplikasi itu seperti apa sih kerjanya. Begitu sih Kak Mafaza. Oke, gimana Kak Faza? Terjawab pertanyaannya? Oke, sepertinya terjawab. Terima kasih juga sudah bertanya. Nah, teman-teman yuk yang mau bertanya, silakan. Biasanya nih Kak Hikmah, teman-teman tuh kalau waktunya masih banyak, itu malu-malu buat bertanya kalau nggak ada yang ngawalin nih. Nanti ketika udah mau habis gitu ya, udah mau tutup, bisa rebutan nih nanyanya. Oke, udah ada yang resen, ada Kawayan. Mungkin ada lagi yang mau resen, teman-teman. Atau aku bisa mulai dulu dari Kawayan. Halo, selamat malam Kawayan. Ini aku bener nggak manggil Kawayan? Denger, suara aku kedengeran nggak? Kedengaran. Silakan Ya, Kak. kasih. Mas, mau nanya Mas, ini global aja. Biasanya kan kalau kita pakai Metasploit gitu ya, kalau Pentes gitu ya, saya nggak tahu sih Metasploit atau yang lain gitu kan, tools itu, Nmap lah kalau kurang lebih salah satunya. Nah, kalau AI itu sampai Pentes yang kayak gimana sih kita perlu AI gitu, sehingga tool-tool itu kurang gitu, kayak gitu sih Mas. Terus kalau AI itu eh, kenapa dia nggak nyari vulnerable-nya di mana gitu kan? Misalnya kan banyak database tuh kayak Matter atau yang lain gitu kan. Apa bug-bug salah satunya gitu kan, kumpulannya itu coba pakai itu aja gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir ya sama aja sih, kayak kayak Metasploit juga jadinya gitu. Terima kasih Mas. Oke, mungkin aku ulangin ya Mas Wan ya. Lebih ke nanya kapan sih kita pakai AI itu untuk
pengujian keamanan gini ya. Gimana kawan? Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oh iya mas, yang pertama mas. Ya, ya. Oke. Em, Mungkin kalau yang tadi aku contohin ya ke Wayan itu kan versi yang gratisannya ya, yang gratisannya. Jadi mungkin nggak komprehensif sih gitu. Nah, kalau untuk yang berbayar itu udah pasti sangat powerful sih kalau misalnya aku coba share screen ya. Contohnya tuh kayak Expo, Expo nih. Nah, ini yang aku mention tadi juga salah satu autonomous pen testing. Nah, ini dia itu sangat cepat juga kerjanya, sangat cepat. Terus dia itu lebih kreatif. Kalau pakai AI kan dia lebih kreatif ya. Dia bisa menggunakan berbagai macam pola ya, polanya seperti apa, patternnya dia bakal menghubungkan dan ini sudah pasti di trainingnya itu dengan banyak data-data dan oleh elit-elit hacker yang udah profesional gitu di dalam organisasi ini. Tapi kalau misalnya untuk aplikasi-aplikasi yang cukup kompleks gitu untuk pengujiannya gitu. Nah, dan misalnya si perusahaannya itu emang ingin mendukung untuk keamanan dari company-nya gitu. Nah, itu bisa jadi pilihan gitu untuk menggunakan AI. Tapi kalau misalnya eh kita kayak melakukan pengujiannya itu di aplikasi yang tidak kompleks dan itu masih bisa di cover dengan pen testing yang konvensional gitu dari kita sebagai humannya dan mungkin lebih ke ngebantu sedikit-sedikit untuk menganalisis gitu kayak yang tadi aku contohin. Nah itu masih bisa dibantu juga gitu tapi tidak dengan menggunakan tools yang seperti ini karena ini kan toolsnya juga cukup mahal ya. Setauku ini sekitar 4.000 sampai 12.000 dolar gitu untuk subscription-nya selama 1 tahun gitu. Mungkin itu sih Kak Wen. Oh Apa iya, jelas? oke oke. Makasih mas. Jadi lebih sebagai ya biar lebih mudah lah intinya gitu ya. Betul sekali Mas. Siap-siap. Oke. Makasih mas. Ya, terima kasih Mas Wen ya pertanyaannya. Ada yang tanya juga Oke, nih di room chat kayaknya. Bang, ya ini tandingnya dari lokal atau Kadit. menggunakan server dari MCP yang tersedia ya? Nah, ini eh, menggunakan MCP server yang udah ada extensionnya sih di Brooksit ya, udah bisa digunain langsung. Tapi ini kan jalannya pasti di lokal juga gitu, karena Brooksit-nya ada di sisi lokal kita. Oke, nah kayaknya ada yang resen lagi nih Kak Hikmah dari Kak Kenzi. Silakan Kak. Iya, boleh. Oke, sepertinya pertanyaannya di drop di kolom chat Kak. Oke. Oke, izin nanya baru-baru ini kan ada kejadian Claude berhasil membobol FreeBSD dalam 4 jam dibandingkan expert hacker yang bisa berminggu-minggu. Nah, tetapi dari data yang aku dapatkan tuh sebenarnya testingnya nggak 100% otomatis. Lepas tangan juga, tapi diarahin kayak ada promnya gitu dan kelihatan lebih ke CTF. Jadi kayak memang udah pasti ada kelemahan tersedia gitu karena udah ada CVE-nya. Jadi bukan zero day. Dengan kata lain, apakah news ini sebenarnya terlalu nge-hype Claude aja atau gimana menurut Kak Hikmah gitu? Oh, oke. Aku belum lewat ya mungkin di LinkedIn-ku aku belum baca juga sih berita terkait ini. Tapi kalau misalnya kejadiannya benar seperti yang dibilang ya, ini sebenarnya bukan zero day tapi udah ada CVE-nya. Udah pasti ini sebenarnya marketing juga teman-teman ya untuk mempromosikan agar Claudia itu lebih hype gitu pastinya. Oke, mungkin itu sih Ken sih. Tapi emang kalau dari yang aku liatin sebelumnya ya kan sih ya, sorry, yang terkait China State Sponsor itu mereka menggunakan MCP. Kalau dari yang aku baca tuh emang sepowerful itu sih gitu, sepowerful itu sih. Dan emang udah banyak banget juga disalahgunain gitu. Makanya dari researchnya Claude pasti udah menambal terus nih dari sisi guardrailnya agar mereka lebih aman dan tidak bisa dimanipulasi untuk
prompt-prompt yang unethical gitu. Iya benar, lebih cepat dan pastinya AI ini kan lebih banyak data ya dibanding kita manusia ya. Kalau misalnya kita testing manusia yang testing gitu ya, konvensional pen testing misalnya manual kita sebagai manusia gitu, kan aku sendiri pasti kadang ada lupanya gitu juga, ada lupanya ini udah di testing atau belum gitu kan. Tapi kan kalau AI apa ya? Kalau AI itu udah banyak datanya gitu kan, dan mesin gitu pasti lebih apa ya? Lebih pasti gitu daripada manusia. Manusia kan ada lupanya juga gitu. Tapi tetap aja butuh manusia sebagai operatornya gitu. Bang, ada source nggak ya untuk kita pakai sebagai modifikasi LLM-nya Bang? Em, ada sih teman-teman. Nanti mungkin Mas Adit bisa kontak-kontak aku aja di LinkedIn, ntar kita bisa diskusi sih. Ntar aku sharing gitu. Oke, luar biasa. Mungkin teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Sudah dibuka oleh beberapa teman terlebih dahulu gitu ya. Jadi sok mangga mumpung masih ada waktunya. Kalau enggak aku dulu nih yang ngobrol-ngobrol nih. Oke, mungkin sambil nunggu nih Kak Hikmah. Oh, ternyata ada lagi yang nanya. Boleh, Sok, Kak? Em, Kalau dari pandangan aku ya sekarang, pertama nih, kalau dari segi harga itu masih cukup mahal sih untuk autonomous AI pen testing ya. Apalagi sekarang untuk pengembangan AI ini semua kayaknya jadi serba mahal gitu. Entah dari GPU ya, GPU VGA itu kan harganya naik, RAM juga naik gitu. Nah, ini pasti mempengaruhi juga terhadap harga gitu. Nah, dibandingkan pentester konvensional itu masih lebih murah sih secara harganya gitu. Terus dan untuk pentest ini sendiri ya teman-teman, walaupun ada AI gitu, kalau dari pandanganku AI itu lebih ke ngebantu aja gitu, karena operatornya tetap dibutuhin manusia yang menjalankan gitu, dan perlu ada validasi juga dari manusia gitu. Jadi nggak mentah-mentah hasil dari AI, kita perlu validasi juga lebih lanjut. Mungkin lebih ke ngurangin porsinya aja sih teman-teman. Misalnya sebelum ada AI kita butuh 5 pentester misalnya gitu kan. Karena yang di testing itu banyak. Nah, misalnya ada satu reviewer gitu kan, reviewer. Jadi mungkin secara engineer untuk pentesternya bisa dikurangin karena load untuk pengerjaannya itu udah berkurang. Nah, gitu sih. Oke, semoga terjawab pertanyaan dari Kak Gloria. Nah, Kak Hikmah, aku mau tanya-tanya sedikit, boleh nggak? Aku kan maksudnya bukan, backgroundku sebetulnya bukan di cyber security gitu ya, tapi aku penasaran nih Kak, kalau misalnya ada juga nih teman-teman yang sepertiku, backgroundnya tidak di cyber security. Nah, kalau misalnya mau coba nih kayak demo-demo yang tadi Kak Hikmah berikan, kan nanti akan diberikan nih dokumentasi kita ya pada malam hari ini. Nah, kita mau coba nih, kira-kira ada spek-spek tertentu nggak sih Kak yang bisa kita pakai seperti itu? Spek Hmm, dari hardware kita. oh, hardware kita ya. Kalau untuk spesifikasi itu kayaknya kalau untuk komputer 4 GB RAM itu cukup sih. 4 GB RAM. Terus misalnya CPU-nya juga 4 CPU itu udah cukup sih. Cuman ya kalau pakai ekosistemnya Windows pasti berat ya teman-teman. Tapi kalau di Linux itu lumayan ringan gitu sih. Itu cukup sih. Nah, aku dulu juga Oh, oke. aku aku juga ini mau ceritakan Isa. Dulu tuh komputerku tuh juga apa ya? Bermasalah lah terkait hardware itu kan karena berat sih karena Windows gitu kan. Laptopku kentang gitu kalau kita bilang sekarang laptop kentang ya. Kentang, RAM-nya cuma 4 GB karena aku pakai Windows jadi aku ganti tuh. Aku install Linux aja deh, aku pakai Linux karena berat sih. Linux lebih ringan, teman-teman. Oke, I see. Berarti maksudnya tidak menutup kemungkinan gitu ya Kak untuk pakai Windows, tapi ada software tambahan seperti itu ya Kak. Bisa pakai operating system lain gitu kalau misalnya kalian bermasalah soal hardware sih, gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Hikmah. Mungkin teman-teman ada lagi yang mau bertanya?
mumpung ada sesinya nih teman-teman. Kalau webinar kan ini kita terbuka untuk oh ternyata ada lagi. Dari Kak Kensi lagi nih Kak Hikmah nih. Katanya ngomong-ngomong soal Windows yang berat, kalau malware analyst kan kadang pakai Ghidra di Linux atau Metasploit. Kadang juga pakai, sebentar bergerak. Kadang juga pakai Windows. Bener nggak? Jadi kalau untuk malware analyst itu sepengetahuan Kak Hikmah, apakah pakai Linux aja cukup atau pakai Windows? Bisa virtual aja buat ngetes malwarenya doang. Nah, mungkin boleh dibantu Kak. Oke, bentar ya. Aku baca ulang lagi dulu nih pertanyaannya. Oke. eh ini kalau konteksnya dynamic testing ya teman-teman, misalnya malware-nya itu malware yang berjalannya di operating system Windows, sudah pasti kita butuh operating systemnya eh, yang bisa menjalankan malware-nya gitu teman-teman. Entah itu pakai sandboxing Windows gitu atau misalnya ada apa ya kayak Flare VM tuh setauku bisa juga sih mungkin untuk sandboxing ya. Nah, kalau kita mau menjalankan dinamiknya udah pasti kita butuh eh environment yang bisa ngejalanin si malware-nya gitu. Kalau di Windows ya di Windows. Dan untuk static analisisnya mungkin cukup di Linux gitu, tapi tetap butuh Windows-nya gitu. Tapi kalau misalnya itu malware-nya emang berjalan nggak di operating system Windows ya harusnya di Linux saja cukup gitu. Kalau misalnya hanya mau ngetes secara statiknya gitu, nggak perlu di testing secara dinamik. Nah, untuk menjalankan malware di Windows nggak butuh spek berat kan ya. Nah, ini aku aku tuh gini ya, aku belum pernah kayak ngetes harus misalnya aku pernah kayak nge-sandboxing juga sih, maksudnya untuk simulasi malware lah gitu. Tapi nggak pernah merhatiin tuh untuk spesifikasi malware. Kayaknya dalam menjalankan malware itu nggak ada harus requirement ya. Mungkin lebih ke arsitektur aja nih, arsitektur si malware ini apakah dia 64 bit atau 32 bit mungkin terkait arsitektur aja sih. Kalau spesifikasi kayaknya nggak spesifikasi kayak harus RAM berapa tuh kayaknya nggak ngaruh sih. Mungkin kalau teman-teman pakai virtual box bikin sandbox environment gitu, nah itu pasti eh, berpengaruh gitu. Kan butuh partisi-partisi ya di virtual mesinnya gitu. Oke, Kenzi, sama-sama. Oke, terima kasih juga. Nah, Kak Hikmah, mungkin aku mau bertanya juga. Ini kayaknya aku lihat dari 107 peserta juga kan, sepertinya masih ada juga teman-teman kita yang SMK, pelajar seperti itu ya Kak Hikmah, yang mungkin baru tertarik ingin terjun nih ke dunia cyber, khususnya ke Pentes nih. Nah, kira-kira ada tips nggak sih dari Kak Hikmah, mulainya tuh dari mana? Memang agak sedikit melenceng dari topik kita pada malam hari itu, boleh nggak Kak diberikan tips gitu, kayak, kalau misalnya aku nih mau terjun ke Pentes, apa dulu sih yang harus aku pelajarin kira-kira Kak Hikmah? Oke, kayaknya kalau terjun di cyber security ya, eh, misalnya di Pentes gitu ya. Aku tuh dulu belajarnya tuh mungkin kurang teratur ya, nggak teratur gitu ya. Tapi kalau sekarang kayak aku ngerasa cara yang benar itu misalnya kayak setelah aku udah jalan kayak gini, aku ngerasa cara yang benar tuh untuk di awal tuh kalian harus pertama yang pasti butuh mentor ya teman-teman. Butuh mentor, butuh orang yang ngasih pengetahuan lah ke kita. Karena sebelumnya aku kayak nggak ada yang ngajarin gitu kan. Nah ya aku pasti nyari gitu kayak untungnya dapat kenalan temen gitu kan bisa ngasih panduan gitu ngasih guide. Nah di situ aku mulai ngerasa yang pertama tuh kayaknya kita butuh ada yang ngebimbing gitu. Nah terus kalau misalnya teman-teman pengen untuk belajar teknisnya nih, yang benar tuh sering-sering ini sih teman-teman ngerjain CTF sih teman-teman, capture the flag. Nah ataupun ngerjain lab-lab hacking gitu bisa mungkin start dari yang mudah dulu gitu. Atau bagus juga sih kalau misalnya teman-teman contohnya kayak ngerjain Portswigger Lab gitu.
Oke, berarti memang kalau aku lihat juga kan backgroundnya Kak Hikmah nih kayaknya lebih sering ke praktikal gitu ya Kak. Berarti memang sebetulnya lebih apa ya lebih works seperti itu ya Kak Hikmah daripada belajar banyak teori tapi tidak dipraktekkan gitu ya Kak. Betul betul betul. Lebih bagus tuh emang praktikum sih. Karena aku juga kan kuliahnya di Politeknik ya. Jadi lebih ke teknisnya harusnya gitu. Oke, nah boleh di notes teman-teman gitu ya. Karena kan sebetulnya ini juga berkesinambungan gitu ya dengan program-program Kotlab yang ada beberapa juga nih teman-teman diisi oleh Kak Hikmah gitu. Karena kita akan langsung praktik teman-teman langsung. Jadi setiap berapa modul gitu ya selesai itu akan ada praktiknya dan akan dipandu juga oleh mentor-mentor teman-teman atau instruktur ya. Jadi kalau misalnya kebingungan gitu ya, nah itu bisa banget langsung konsultasi. Nah mungkin teman-teman ada yang mulai tertarik bisa banget dikepoin aja dulu LMS kita ada kotlab.id gitu ya. Jadi bisa dilihat tuh program-program yang sedang berjalan apa aja. Oke, ada pertanyaan nih. Ini aku agak bingung nih nyebutnya pertanyaan dari siapa karena usernya GGG atau bukan triple lagi nih. Udah 4 nih G-nya. Boleh Kak Hikmah dibantu? Oke, Mas mau tanya ada nggak ya sertif yang gratis tapi bisa buat profil kita berbobot? Kalau menurutku sih teman-teman nggak ada sih ya teman-teman ya yang gratis. Kayaknya nggak ada karena aku pernah dengar juga cerita dari temenku gitu katanya kalau HR itu pasti ngelihat nih sertifikasinya misalnya kita mau kerja gitu kan sertifikasinya oh ini sertifikasi apa gitu nah ini udah terdaftar belum gitu misalnya kayak kebutuhan kebutuhan engineer pentesting gitu ya nah itu tuh kayak dari lembaga negara misalnya kayak dari ASPI atau dari OJK itu ada requirement-nya teman-teman misalnya ada daftar list-list sertifikasi yang masuk ke kategori mereka gitu, yang dimana ini diakuin gitu. Nah kalau dari aku sih, kalau misalnya teman-teman emang pengen yang gratis gitu ya, dapat sertifikat. Aku tuh dulu ikut program eh studi independen dari Kampus Merdeka, tapi sekarang kayaknya udah nggak ada lagi gitu. Nah mungkin kalau saran dari aku bisa coba aja kayak cari-cari mungkin program pemerintah. Setauku tuh ada yang sekarang masih jalan tuh ada Digitalend Kominfo. Nah itu gratis teman-teman dan itu dapat sertifikatnya yang udah dibayarin lah kayak beasiswa gitu dari pemerintah gitu. Nanti aku eh nanti bisa dikasih kayak sertifikat dari BNSP atau dari lembaga yang lain gitu yang pasti lebih ada harganya sih. Coba Bang web list sertifikatnya Bang yang di ACC industri gitu. Ini untuk di mana nih? Di cyber security ya? Ya mungkin boleh di-spill Misalnya kayak beberapa di aja pen Kak. testing ya gitu ya. Bentar. Mungkin Coba ya. aku cari ya. Karena betul sih aku setuju banget sama Kak Hikmah. Biasanya teman-teman kalau sertifikasi itu ada harga, ada barang gitu ya Kak Hikmah ya. Jadi Betul. biasanya yang semakin berbobot itu ya memang ada sesuatu yang harus dikorbankan teman-teman. Gak bisa tuh kita mengharapkan sesuatu yang gratis terus gitu ya. Karena kan apa yang kita korbankan juga akan menjadi input bagi kita di kedepannya. Memang hari ini belum kelihatan teman-teman, tapi kan di kedepannya itu tidak menutup kemungkinan seperti itu. Oke, nah akan dibantu juga sama Kak Hikmah mungkin di spill beberapa aja gitu ya Kak. Kira-kira sertifikasi apa aja sih yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini seperti itu. Oke, iya betul. Biasanya dari pemerintah juga menyediakan, cuma ya itu biasanya teman-teman yang gratis tuh kuotanya terbatas gitu ya. Jadi boleh teman-teman yang mau berarti harus dipantengin terus tuh program-programnya seperti itu. Oke, mungkin Kak Hikmah sambil menunggu di sini udah ada rekan kita yang raise hand dari Kak Brion. Aku nyebutnya apa? Betul gak? Oke, Halo, selamat terima kasih malam. Mbak Nisa, selamat kenal. Dan Iya, selamat Mas malam. Hikmah, Iya. saya Brion K. Sudarman, domisili di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ini sangat menarik sekali mengenai AI di bidang cyber security ya.
Tapi kan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa AI itu mempunyai keterbatasan, yaitu bias data yang tadi disebut sebagai data latih. Nah, sejauh mana Gemini Cli ini dalam menghadapi hacker-hacker yang menggunakan AI juga gitu. Itu aja, kekuatannya sampai sejauh mana gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih pertanyaannya ya, Pak Brion. Saya juga udah beberapa kali ya nyoba kayak ngetes si Gemini CLA ini untuk melakukan tindakan-tindakan yang ilegal gitu. Dan misalnya kayak kita minta dia untuk ngebuatin sebuah program eksploitasi gitu untuk ke aplikasi atau ke sistem. Nah, itu akan dipagarin gitu. Tapi terkadang kalau misalnya kita menggunakan teknik role play, kita berpura-pura kita melakukan hal yang legal. Nah, kadang itu diberikan juga sama Gemini gitu. Nah, tapi yang pasti dari tim tim research Google, mereka pasti selalu memperkuat sistem mereka karena Gemini ini juga hampir setiap saat pasti bakal di-update sih, Pak, dan bakal dipagarin agar tidak disalahgunakan oleh hacker. Seperti itu, Pak Dian. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Mas Hikmah. Oke, terima kasih juga Pak Brion atas pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Ini aku lihat berarti segmentasi dari peserta malam hari ini sangat luar biasa ya teman-teman. Tadi ada dari Tanjung Pinang kalau nggak salah ya Pak Brion. Berarti sangat luar biasa nih semangat teman-teman berkumpul pada malam hari ini kita diskusi sama-sama. Yuk teman-teman, barangkali ada yang mau diskusi lagi mengenai topik pada malam hari ini. Kalau misalnya malu-malu gitu, kayaknya pertanyaannya receh gitu ya. Nggak apa-apa teman-teman, namanya diskusi gitu ya. Tidak ada yang salah gitu ya dari pertanyaannya. Kak Hikmah, betul nggak? Semua Betul. pertanyaan benar, teman-teman. Malu-malu jadi kuli ya? Malu-malu jadi kuli ya? Bapak banget. Betul-betul. Jadi mumpung ada waktu dan kesempatannya nih teman-teman. Yuk kita sama-sama diskusi. Oke. Nah, tapi Kak Hikmah, aku mau tanya deh. Kan tadi Kak Hikmah sempat demo juga kan tentang penggunaan AI gitu ya dalam membantu pekerjaan Pentes. Nah, dalam real case itu Kak Hikmah juga berarti sudah menerapkan AI ini ya, Kak? Iya, aku nerapin juga sih, tapi lebih ke source code review-nya, Kak, gitu. Jadi statiknya. Heeh. Oke, Mungkin kalau berarti Kak Nisa nggak kalau paham, mm, kalau Kak Nisa mm, nggak paham ya karena bukan background-nya, tapi aku rasa teman-teman paham gitu. oke. Nah, berarti ini menurut Kak Hikmah sendiri AI itu cukup membantu ya, Kak, dalam pekerjaan di bidang cyber? Sangat membantu sih sebenarnya. Sangat membantu. Banyak juga nengok kayak di LinkedIn tuh yang udah ngegunain AI untuk ngebantu kerjaannya ya di bidang cyber security, dan itu review-reviewnya ya sangat ngebantu sih gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Hikmah. Aku sempat penasaran soal. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Atau kita bisa next nih ke sesi berikutnya. Sayang banget sih, tapi waktunya ya, kita masih punya waktu beberapa menit teman-teman sebetulnya. Sebelum aku next ke sesi berikutnya gitu ya. Karena sebetulnya sesi berikutnya adalah sesi penghujung acara seperti itu. Jadi teman-teman mumpung ada kesempatannya, Kak Hikmah boleh nggak sih sambil nunggu pertanyaan gitu. Kira-kira Kak Hikmah nih apa sih, kan aku lihat tadi yang Kak Kania sampein bahwa ada mengisi online course ya, Kak. Nah, itu materinya apa sih, Kak? Boleh di-spill sedikit nggak sih? Kalau materi yang itu sebenarnya masih lebih basic aja sih, Kak Nisa. Basic terkait vulnerability assessment. Jadi Oke. pengenalannya terkait apa ya? eh, Basic-basic dari penilaian resiko di vulnerability assessment, bahas terkait manajemen resiko di keamanan cyber. Lalu ada sedikit teknis sih untuk vulnerability assessment-nya, ada menggunakan beberapa tools kayak Nessus. Nah, di situ ada ada demonstrasi terkait authenticate dan unauthenticate scanning juga. Seperti itu sih, Kak. Oke, berarti lebih ke fundamental gitu ya, Kak, topik yang Betul, dibawakannya. betul. Oke. Lebih ke Nah, beginner. berarti cocok banget ya, Kak, buat teman-teman yang mau memulai gitu ya. Bisa aku rekomendasikan gak nih?
Mas buat Mas, beginner industri rekomend. tanya Mas, Oh iya, oke boleh Mas Novit. itu kan biasanya eh, terakhir itu perusahaan masih bingung gitu ya, atau konsumen lah kalau kita konsultan gitu ya. Eh, Dia bangun AI atau gini aja apa namanya subscribe aja gitu kan untuk API-nya gitu, tinggal pakai model AI-nya doang gitu kan. Nah, karena terkait data gitu kan, datanya udah pasti keluar gitu kan. Kalau pakai, nah kalau misalnya pentest ini kan nggak ada data keluar ya, atau gimana ya, itu kan memang apalagi kalau apa namanya red team gitu kan, itu kan memang harus uji coba gitu ya. Berarti no issue ya kalau kayak gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita model AI-nya dari luar, ya memang sih pilih yang berbayar gitu. Ya maksudnya kemampuan analisanya lebih dalam gitu ya, tanpa invest eh, apa namanya perangkat-perangkat AI lokal gitu ya, misalnya kayak Olama, apa VLLM gitu ya, yang kurang lebih kayak gitu. Kalau kayak gitu gimana ya? Bener nggak kayak gitu ya? Nah, em, mungkin ada sih aturannya ya Mas, kayak kita tuh nggak boleh terlalu sharing informasi sensitif ya ke AI ya, gitu kan. Nah, karena di security ini juga sebenarnya konsepnya zero trust ya, kayak kita nggak bisa percaya sama AI, kita nggak bisa percaya sama siapapun sebenarnya gitu kan, untuk di security ini. Nah, kayak mungkin case-nya kalau misalnya tadi kita pen testing gitu tadi kan, terus kita nge-share kayak kredensial untuk digunain AI dalam melakukan pen testing supaya dia bisa autentikasi gitu kan ke dalam, terus dia melakukan pen testing ke dalam fitur-fiturnya. Nah, itu eh seharusnya perlu ada perjanjian dulu sih, rules of engagement dulu ke kliennya gitu. Kira-kira ada konsen nggak gitu sih. Takutnya bakal apa ya, yang sepengalamanku tuh ada mungkin yang tidak memperbolehkan gitu. Nah, tapi untuk menghindari mungkin perlu dipertanyakan sih itu. Begitu sih Mas Novit. Oke, balik lagi ke rule berarti ya. Iya, bener Mas. Ya, Karena kita nggak bisa percaya siapapun ya gitu. Walaupun AI kita sharing data gitu. iya, iya, iya. Oke, Mas. Mas Oke, buat mungkin begin. pertanyaan di kolom chat ya. Iya, Silakan Kak. Mas buat beginner industri rekomend buat karir di sana itu industri apa Mas? Mas GGG di sananya itu apa ya maksudnya? Rekomend buat Mungkin karir di cyber gitu Kak. Kira-kira masuknya kemana nih yang paling rekomen atau yang paling banyak dicari gitu ya di cyber nih? buat beginner ya. Kalau yang aku tahu tuh biasanya teman-teman kalau beginner di security itu eh lebih ke SOC analis mungkin ya untuk industri perbankan atau yang lain gitu ya. Nah, kalau ini menurutku teman-teman kalau ingin memperdalam ilmu ya dari beginner mungkin bisa jadi junior konsultan ya, junior konsultan di perusahaan konsultan gitu, di konsultan security gitu, entah itu role-nya sebagai pen tester atau engineer atau misalnya SOC analis. Nah, itu bisa join sebagai junior gitu. Tapi di konsultan, karena di konsultan pasti teman-teman bakal banyak belajar sih, bakal dapat banyak ilmu karena di dalamnya itu pasti orang-orang yang udah berpengalaman gitu nge-serve klien gitu. Dibanding kalau di apa ya, di end user langsung ya, misalnya langsung di perbankan atau di perusahaan yang non konsultan ya. Nah, itu kan eh pasti timnya apa ya, tergantung lagi sih, mungkin ada juga yang backgroundnya di atas kita nanti seniornya dari konsultan juga kita bisa belajar gitu. Tapi kalau saranku sih mending di konsultan aja gitu, lebih banyak belajarnya. Oke, semoga terjawab gitu ya. Karena kalau di konsultan tuh biasanya case-nya bermacam-macam gitu ya, unik-unik gitu ya Kak Hikmah ya. Iya betul, Mau itu juga tuh. konsultan apapun itu biasanya case-nya tuh unik-unik nih teman-teman. Jadi Heeh. boleh yang masih hobi menjelajah gitu ya, silakan ya Hmm. masuk ke konsultan seperti yang Kak Hikmah sampaikan tadi. Oke, terima kasih banyak Kak Hikmah. Mungkin ada lagi yang mau bertanya teman-teman?
Dari 100, oh sekarang sudah berkurang. Tadi paling tinggi 118 nih. Cuma kayaknya pada ngantuk nih Kak Hikmah nih. Jadi udah mulai berkurang satu-satu gitu ya. Ya teman-teman, mumpung masih ada kesempatannya, atau aku bisa next ke sesi berikutnya nih kira-kira? Atau ada lagi yang masih mengganjal dan ingin diskusikan seperti itu? Oke, kayaknya sudah tidak ada yang mau bertanya. Berarti aku bisa next ya teman-teman. Mungkin aku tunggu sampai 2103 kayaknya ya. 1 menit untuk ngetik pertanyaan nih teman-teman. Aku berikan kesempatan terakhir untuk teman-teman yang mau bertanya. Karena jarang-jarang nih kita bisa ketemu sama Kak Hikmah dan diskusi gitu ya. Pasti kan kalau di luar, oke, sudah masuk pertanyaan lagi. Silakan Kak Hikmah. Izin bertanya Bang, apa peran manusia masih relevan ketika AI mampu melakukan eksplorasi sistem secara masif? Nah, kalau ini menurutku tergantung industrinya industri apa sih teman-teman. Kalau yang kita lihat sih sejak adanya AI juga kayak banyak perusahaan-perusahaan teknologi gitu itu udah nge-layoff-in karyawannya karena udah bisa digantiin oleh AI gitu, udah bisa dikurangin gitu. Contohnya kayak yang mungkin ini lebih baru ya. Twitter tuh punya Jack Dorsey itu punya perusahaan yang dia itu nge-layoff-in karyawannya cukup banyak baru-baru ini gitu karena load-nya itu udah bisa diatasi yang mungkin sebelumnya dikerjain oleh 100 orang, sekarang dengan 50 orang itu udah bisa gitu karena ada bantuan AI jadi lebih cepat. Nah, jadinya manusia bakal lebih berkurang gitu. Nah, tapi ini balik lagi tergantung ke industrinya teman-teman. Ada juga kalau menurutku ya, ada industri yang mungkin tertabrak sama regulasi gitu. Kayak misalnya di cyber security itu misalnya ada role SOC ya. Nah, SOC itu kan monitoring 24/7 ya dan itu harus ada orangnya walaupun udah ada AI, kayaknya mereka nggak tergantikan karena dari regulasi itu butuh people-nya gitu, butuh orangnya. Nah, ini tergantung industrinya sih teman-teman gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Hikmah. Semoga terjawab pertanyaannya. Karena sebetulnya tadi yang Kak Hikmah beberapa kali sampaikan juga ya sebenarnya AI ini membantu pekerjaan manusia teman-teman ya. Jadi sebagaimana mestinya gitu ya kita juga harus bisa bersaing gitu ya teman-teman. Jangan sampai kita terkalahkan nih gitu. Jadi harus perbanyak skill tentunya. Kemudian perbanyak pengetahuan teman-teman sharing gitu ya. Biasanya kalau dunia cyber nih apa ya namanya lingkupnya tuh cukup sempit seperti itu ya Kak Hikmah. Jadi kalau sharing tuh luar biasa enaknya gitu teman-teman biasanya. Jadi dapat pengetahuan dari mana-mana atau insight baru dari mana-mana seperti itu. Nah, menyambung ke percakapan aku yang sebelumnya gitu. Kita jarang banget nih bisa berkumpul sama-sama teman-teman bisa diskusi langsung sama Kak Hikmah karena memang tadi Kak Hikmah mempersilahkan untuk diskusi lewat LinkedIn, tapi kan pastinya nggak stay 24 jam gitu ya teman-teman, akan dibalas ketika Kak Hikmah punya waktu gitu kan. Jadi mumpung malam hari ini Kak Hikmah menyempatkan waktunya untuk kita, yuk kita tanya-tanya teman-teman, kita diskusi bareng-bareng. Yang masih ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang mengganjal gitu ya, boleh banget teman-teman disampaikan. Pasti akan aku bantu sampaikan, bukan aku yang jawab teman-teman. Kalau aku yang jawab kayaknya nggak relevan. Gitu ya. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya? Mungkin satu pertanyaan terakhir. Ada teman-teman yang mau bertanya atau dirasa cukup untuk sesi pada malam hari ini? Oke, dari Kak Novit lagi. Silakan, Kak. Oke, malah makin banyak nanya. Itu beberapa model AI ini fokus di model AI itu kan ada kategorinya gitu ya Mas ya. Misalnya kayak Pentest ini, kemudian untuk thinking misalnya GPT OSS gitu ya. Pak Imam pasti tahu gitu. Kemudian ada Gema gitu ya. Itu buat all. Kemudian ada Lama gitu kan. Terus untuk misalnya buat yang OCR itu ada khusus gitu kan. Terus kemudian untuk yang bikin log chat gitu. Nah sebenarnya grouping-grouping kayak gini nih ada nggak sih gitu pakemnya gitu. Misalnya kalau kebetulan kan saya pernah pakai Olama gitu ya atau VLLM gitu. Jadi semua di repositorinya itu nyampur gitu. Kategori-kategorinya apa aja sih? Misalnya khusus buat video atau audio gitu kan, whisper yang gitu-gitu. Nah itu ada nggak sih mas kelompok-kelompoknya gitu, semacam repo-nya tapi yang udah di grup-grup gitu. Terima kasih mas. Oke, terima kasih Mas Novit.
Aku kayaknya pernah lewat sih, Mas, di apa ya? Aku pernah nyari-nyari juga kayaknya. Seharusnya ada sih, Mas, itu reponya. Cuman eh lupa gitu di mana ngelihatnya gitu. Tapi ada, Mas, tauku ada gitu. Yang ngegrup untuk grup-grupnya yang tadi pakai model apa dan cocoknya itu di mana gitu. Ada, Mas. Iya, itu biasanya yang udah biasanya yang tahu-tahu aja gitu kan. Oh, kalau Iya. ini pakainya ini, yang ini pakainya ini. Oh, yang ini kalau pakai yang ini kurang, ini terlalu Ah, dalam tikinya gitu kan. Nah, biar nggak gitu, Mas. Jadi kayaknya sekarang kan pada ngejual tuh yang modelnya kayak gitu gitu. ada untuk benchmarkingnya gitu sih, Mas, tauku ya. Oh, iya. Aku pernah ada ngeliat gitu. Waktu itu pernah ada ikut eh sesi sharing juga waktu itu di Mhm. kelas karena kebetulan pas kuliah juga terkait belajar terkait AI ya. Kuliah juga ada mata kuliah AI. Waktu itu ada sharing session dari temen apa ya? Teman kuliah dari luar gitu. Nah, dia pernah ngebahas tuh terkait benchmarking itu ada pengelompokannya gitu, Mas. Cuman aku lupa, nanti coba aku cari-cari sih. Oh, Ntar kalau eh info ya, Mas. iya, kalau Di misalnya WAG. Siap. boleh Terima boleh. kasih, Mas. Sama-sama, Mas. Kayaknya ada pertanyaan lagi nih kan bisa di kolom chat ya, Mas. Iya, Mau betul, tanya, dari Kabila. Silakan, Oh, Kak. Mas mau tanya gimana pendapatnya mengenai produk baru dari Anthropic kalau nggak salah namanya Project Glasswing. Nasib para bikinan gimana? Oh, ini kebetulan aku baru tahu juga nih dari Mas Bilal. Aku belum baca ya. Coba aku cek dulu sekilas nih. Glasswing. Ini ngapain deh nih? Tropic. Oke 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 oke. Oh iya, kalau kemarin nih aku lihat kayak ada yang udah di komersil di Amazon ya itu Expo udah tuh. Nah, ini ada project baru kayaknya ya dari Anthropic udah di kolaborasiin juga nih sama Amazon sama Anthropic. Nah, eh mungkin kalau dari pendapatku teman-teman kalau di Indonesia mungkin masih relevan sih teman-teman untuk belajar untuk jadi beginner bisa masuk ke konsultan sebagai junior gitu. Nah, teman-teman yang nggak boleh ketinggalan juga harus banyak-banyak research, banyak-banyak belajar juga praktek gitu kan buat portofolio juga gitu, banyakin ikut event-event kayak kalau di misalnya event CTF untuk profil teman-teman juga sih gitu supaya nggak kalah dari AI gitu sama belajar terus juga sih teman-teman ngulik-ngulik gitu karena kita di security kayaknya suka ngulik gitu ya. Nah, kalau terkait produk itu pasti kalau di apa ya di kita tuh pasti masih ada di Indonesia ya mungkin pasti masih ada masalah terkait harganya teman-teman mungkin itu bisa ngebantu juga sih karena pasti produk kayak gitu harganya cukup mahal sih nggak masih lumayan apa ya kayaknya kalau dari segi harga mungkin masih belum cocok di beberapa perusahaan di Indonesia pasti masih lebih memilih orang gitu untuk melakukannya gitu tapi kalau harganya udah bisa nandingin teman-teman wah kita udah pasti sama sih nasibnya bisa tergantikan. Tapi kita harus terus belajar aja, jangan pesimis. Oke, itu sih Kak Bilal. Oke, terima kasih. Ya biasanya sih kalau ada tools-tools baru seperti itu ya kayak mah harga di Indonesia tuh masih kurang kompetitif gitu ya. Jadi teman-teman tenang aja. Fokus aja kita apa namanya berkembang gitu ya. Apa yang bisa kita pelajari teman-teman. Yakin maksudnya tidak ada yang sia-sia gitu ya Kak Hikmah ya. Apa yang kita pelajari saat ini seperti itu. Oke, terima kasih. Nah mungkin teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Nih, dari tadi aku udah ada lagi yang mau bertanya gitu ya. Aku mau next, ada yang bertanya. Ya teman-teman, jadi sebelum aku bener-bener next,
sampaikan aja pertanyaannya. Kayak yang tadi aku bilang di awal tuh biasanya teman-teman pada malu nih kayak gimana nih untuk bertanya gitu ya. Biasanya nanya nggak ya, nanya nggak ya, ah nanya deh gitu. Ya teman-teman yang masih mau bertanya, aku tunggu sampai 21.12 gitu ya. Mungkin 1 menit cukup untuk mengetik ya teman-teman. Karena sayang banget kalau sesi pada malam hari ini tuh dilewatkan gitu. Aku paham banget sih besok Senin kayaknya juga ini udah banyak yang mulai kabur-kaburan gitu ya. Entah ngantuk atau mau beli makan malam gitu ya. Tapi aku berharap sisanya yang off cam ini masih tetap stay dan mendengarkan diskusi santai kita pada malam hari ini. Oke, sepertinya sudah cukup nih Kak Hikmah pertanyaannya. Oh, kenapa nih Kak Novit? Kalau lihat perkembangan AI sekarang, bikin senyum-senyum ya, karena luar biasa ya perkembangannya sangat cepat. Oke. Benar. Senyum-senyum sih ini. Oh, apa masih oke kalau pakai lokal? Nah, mungkin bisa dibantu Kak Hikmah pertanyaan dari Kak Novit. Lokal LLM ya Mas maksudnya. Hmm, harusnya masih masih oke sih Mas. Karena balik lagi kan kita bisa afford-nya bagaimana gitu terkait budgeting gitu. Kita bisa nyanggupin kayak gitu. Kalau kita sanggup kayak setauku ya, bahkan banyak juga kayak perusahaan-perusahaan atau startup-startup AI itu malah mereka sebenarnya nggak punya apa ya, nggak punya model sendiri. Mereka pakai model yang udah ada, AI yang udah ada gitu, lalu dijual lagi gitu. Karena dari segi apa ya, pengeluaran dibanding mereka punya sendiri, mereka masih lebih murah untuk menggunakan yang udah ada gitu. Oke, sip Mas. Oke, terjawab Ya, pertanyaannya. ya. Terima kasih banyak Kak Novit atas pertanyaannya yang luar biasa. Aku sangat mengapresiasi gitu ya sesi diskusi pada malam hari ini. Teman-teman juga sangat interaktif dari tadi sesi pemaparan materi sampai Q&A luar biasa. Aku sangat sangat mengapresiasi teman-teman semua. Walaupun besok Senin gitu ya, kita harus kembali ke realitas teman-teman. Nggak bisa bersantai-santai gitu. Karena minggu masih panjang gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah membersamai aku dalam sesi pada malam hari ini. Mungkin aku izin next gitu ya. Karena dari tadi ini kalau kita udah ngobrol-ngobrol gitu rasanya kurang lengkap nih kalau kita nggak dokumentasi. Nah mungkin aku minta tolong buat teman-teman yang masih off cam, boleh yuk on cam dulu gitu supaya kita sesi dokumentasi seperti itu teman-teman. Nah dokumentasi pada malam hari ini aku akan dibantu oleh Kak Guntur. Mungkin boleh diinfo Kak Guntur ada berapa slide pada malam hari ini? Halo, Kak Guntur apa masih stay? Oke, sepertinya terkendala jaringan ya. Oke, mungkin aku bisa dibantu oleh rekan aku yang lain. Ada Kak Syamila, mungkin bisa dibantu Kak untuk sesi dokumentasi malam hari ini. Halo, halo Kak, suara saya jelas nggak? Oh, oke, ada Kak Guntur di sini. Oke, jelas Kak. Ada Ah, berapa saya itu Ada Kak? ada 4 Slide slide Kak Kak. malam hari ini. Oke, teman-teman. Mungkin aku akan menunggu dulu karena aku lihat masih banyak banget yang off cam. Yuk, teman-teman kita sama-sama on cam. Aku pengen lihat nih muka cantik dan ganteng-gantengnya. Boleh prepare dulu, teman-teman. Aku akan tunggu. Oke, nah aku minta tolong juga untuk teman-teman yang belum bisa on cam. Aku minta tolong banget untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan reaction saat sesi dokumentasi ya teman-teman. Supaya kalian juga tetap terlihat aktif dan masih standby gitu ya sampai sesi berakhir. Oke Kak Guntur, kita mulai dari slide pertama ya. Teman-teman siapkan gaya terbaiknya. Aku bantu hitung. 1, 2, 3. Oke, Oke, next slide 2 apa Kak. sudah Kak Guntur? Sudah Kak, Oke, next kita slide ke 2. slide 2 teman-teman semua. Yuk, aku bantu hitung ganti gaya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, next slide 3 Kak. Oke, slide 3 teman-teman. Ayo terus berikan reactionnya ya. 1, 2, 3. Oke, next slide terakhir Kak. Slide 4. Oke, slide terakhir teman-teman. Berikan gaya terbaiknya. 1, 2, 3.
Oke, sudah Kak. Atas bantuannya. Aku juga ngucapin sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Hikmah dan teman-teman semua yang sudah membersamai pada pada malam hari ini sampai di sesi penghujung acara. Nah, teman-teman, sesi malam hari ini juga nggak akan berjalan lancar tanpa bantuan dari community dan media partner kita. Ada Raksa Inovasi Teknologi, Karejo, Revol Cyber, Coklathead.id, Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi Politeknik Negeri Madiun, Hima Sistem Informasi Universitas Ahmad Dahlan, Hima Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura, Hima Sistem Telekomunikasi UPI, HMIF Universitas Andalas, Himatika UNU Yogyakarta, HMTI FTS Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan Cyber Security Community BINUS. Nah, teman-teman, semoga aku berharap nggak bosan-bosan gitu ya ketemu sama aku dan teman-teman dari Kotlem, karena program-program dari Kotlem ini sangat luar biasa menariknya teman-teman dan variatif gitu ya. Jadi ditunggu aja kira-kira ada program apa lagi berikutnya. Boleh banget yang belum follow Instagram kita, boleh di follow ya teman-teman dari kotlem.id, atau boleh kepoin LMS kita, ada kotlem.id juga. Kemudian ada LinkedIn kita juga teman-teman, Kotlem Indonesia, seperti itu. Jadi boleh dikepoin kira-kira ada program apa aja. Dan aku juga sangat menunggu kehadiran teman-teman di program-program lainnya, seperti tadi ada online course gitu ya. Salah satunya ada Kak Hikmah dan ada bootcamp dan mini bootcamp teman-teman. Tadi mini bootcampnya banyak banget ya teman-teman, dan ada bootcamp terbaru juga Cyber Security Engineer, cocok banget buat teman-teman yang mau tahu kira-kira passionnya itu ada di tim mana, seperti itu. Oke deh, karena dari tadi aku udah ngomong mulu gitu ya, aku pamit undur diri teman-teman, sampai jumpa di sesi berikutnya. Bye bye, sampai jumpa teman-teman semua. Terima kasih banyak Kak Hikmah, terima kasih teman-teman semua. See you. Thank you Kak Iya, Masya. terima kasih teman-teman. Thank you. Makasih See yang you. udah